Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru TK yang ada di Kecamatan Cikarang Barat. Saya sendiri Adi Rohimat, dan di sini juga ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan makalah tersebut. Ada Giopan Yudhistira, Nena Sukmawati, Yuliana, dan Wulansari. Bab 1, pendahuluan. Seseorang melakukan kegiatan didasarkan atas alasan-alasan tertentu. Demikian pula anggota kelompok, staf, atau pelaksana program melakukan kegiatan, pekerjaan, atau kerjasama dengan orang lain dilandasi oleh alasan-alasan khusus. Alasan-alasan itu mungkin untuk memenuhi kebutuhan, menyalurkan minat, dan mencapai tujuan bersama. Setiap individu memiliki kondisi internal, di mana kondisi internal tersebut turut berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari kondisi internal tersebut adalah motivasi. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya gairah kerja guru agar mau bekerja keras dengan menyumbangkan segenap kemampuan, pikiran, keterampilan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Guru menjadi pendidik karena adanya motivasi untuk mendidik. Bila tidak punya motivasi, maka ia tidak akan berhasil untuk mendidik, atau jika dia mengajar karena terpaksa saja, karena tidak ada kemauan yang berasal dari dalam diri guru tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas, maka dalam makalah ini akan dibahas tentang motivasi kerja dan kinerja guru, yang akan dilanjutkan untuk penjelasannya oleh Giopan Yudhistira. 2. Pembahasan yang A. Landasan teori. 1. Teori motivasi dari Maslow. Sehubungan dengan motivasi, Maslow menyusun teori tentang kebutuhan manusia yang bersifat hierarkis dan dikelompokkan menjadi 5 tingkat, yaitu A. Kebutuhan fisiologis seperti lapar, haus, dan kebutuhan akan istirahat dan sebagainya. B. Kebutuhan akan keamanan security, yakni rasa terlindungi dari bebas dari takut dan kecemasan. C. Kebutuhan akan cinta dan kasih, rasa diterima dan dihargai dalam satu kelompok, keluarga, sekolah, teman sebaya. D. Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan bakat dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan sosial kebutuhan pribadi. Yang E. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Self-actualization diri dicirikan dengan menerima dirinya sendiri dan orang lain, spontan, terbuka, hubungannya dengan orang lain relatif dalam tetapi demokratis, kreatif, punya rasa humor. Maslow menempatkan self-actualization paling atas dari hierarki kebutuhan manusia. 2. Teori motivasi dari faktor Herzberg. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kinerja disebut motivator. Ini meliputi presentasi penghargaan, tanggung jawab, kemajuan atau promosi, pekerjaan itu sendiri, dan potensi bagi pertumbuhan pribadi. Semua ini berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. B. Faktor-faktor yang berkaitan dengan ketidakpuasan disebut faktor pemeliharaan atau maintenance atau kesehatan higienis, dan meliputi gaji, pengawasan, keamanan kerja, kondisi kerja, administrasi, kebijakan organisasi, dan hubungan antar pribadi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan di tempat kerja. Dimensi kinerja guru. A. Kualitas kinerja. Kualitas kerja. Kualitas kerja guru merupakan satu tuntutan bagi sebuah sekolah agar yayasan dapat bertahan dalam berbagai bentuk persaingan. Hasil kerja yang ideal juga menggambarkan kualitas guru dalam suatu lembaga. B. Kualitas kerja menggambarkan kualitas seorang pendidik yang telah diterapkan sehingga menunjukkan kemampuan dalam mengajar yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Waktu kerja menggambarkan waktu kerja yang dianggap paling efisien dan efektif pada semua tingkatan manajemen kerja. Yang D. Kerjasama dengan rekan kerja merupakan tuntutan bagi keberhasilan organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Sekian.
indikator judul. Berdasarkan kajian teori, maka indikator yang dapat diangkat dalam penelitian kali ini adalah kinerja guru yang diukur melalui motivasi terhadap kinerja guru TK, yang terdiri atas pedagogi kompetensi, kepribadian kompetensi sosial, kemudian kompetensi internasional. Kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer pada umumnya merupakan kebutuhan yang fatal seperti lapar, haus, dan tidur. Sedangkan kebutuhan sekunder yang timbul dari interaksi seseorang kepada lingkungannya. Biasanya kebutuhan sekunder yang lebih banyak berperan dalam interaksi seseorang. Ciri-ciri motivasi individu itu yaitu motif adalah majemuk, motif dapat berubah-ubah, dan motif berbeda-beda dengan individu lainnya. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Motivator merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila ia memiliki motivasi yang tinggi. Prinsip motivator itu adalah yang pertama, peserta didik akan bekerja keras jika memiliki minat dan perhatian terhadap pekerjaannya. Yang kedua, memberikan tugas yang jelas yang dapat dimengerti. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik. Yang keempat, memberikan hadiah dan hukuman yang efektif dan tepat. Yang terakhir, memberikan penilaian dengan adil dan transparan. Selanjutnya, motivasi kerja dan kinerja guru. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi terhadap kinerja seseorang tergantung pada beberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. Selanjutnya, kinerja guru. Kinerja merupakan suatu persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan, baik berupa jumlah maupun kualitasnya. Beberapa dimensi yang berkaitan dengan variabel kinerja guru meliputi yang pertama, kualitas kerja, kecepatan atau ketepatan, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Sedangkan dimensi kinerja guru melahirkan indikator yaitu menguasai bahan, mengelola proses belajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan pendidikan, merencanakan program pengajaran, memimpin kelas, mengelola interaksi kerja, belajar mengajar, mengelola interaksi belajar mengajar, melakukan penilaian hasil belajar siswa, menggunakan berbagai metode, memahami dan melaksanakan fungsi dan layanan, memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang terakhir memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Biasanya di sini untuk dimensi kinerja guru itu kan ada yang menggunakan media atau sumber belajar. Biasanya guru TK itu menggunakan APE, alat peraga namanya. Alat peraga itu biasanya bisa dibuat sendiri atau mungkin ada ya yang langsung jadi gitu kita peragakan, seperti misalkan kayak huruf A. Nah, situ ada kita bikin bentuk huruf A, B, C, dan selanjutnya. Ada juga tentang profesi. Biasanya kalau profesi itu kita punya APE itu seperti gambar ya, gambar dokter, polisi gitu kan, kayak seperti itu. Nah, kalau untuk melakukan penilaian hasil belajar siswa itu biasanya hasil belajar siswa itu biasanya guru TK itu lakukan setiap hari ya, dari masuk kerja, dari masuk ruang kelas, berdoa, melakukan kegiatan, dan penutup. Itu biasanya ada penilaian harian kita bikin. Jadi nanti hasil penilaian itu ada penilaian akhir,
penilaian harian, penilaian mingguan, dan bulanan. Biasanya penilaian bulanan itu direkap untuk hasil rapot akhir, kita ambil dari situ. Biasanya guru-guru TK ambil dari situ. Demikian penjelasan saya, selanjutnya akan dibawakan rekan saya, Yuliana. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terlebih dahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan originalitas dari penelitian. Ada dua variabel, yang satu variabel X dan variabel Y. Dan di bawah dari masing-masing variabel ada penelitian narasumber, yaitu para guru, ada deskripsi teori dan narasumber, ada analisis kritis terhadap teori dan narasumber, dan dicabangkan lagi analisis kritis terhadap teori dan narasumber, dan analisis komparatif terhadap teori dan penilaian para guru. Dan bercabang lagi analisis komparatif terhadap teori dan penilaian para guru, disejajarkan dengan sintesa atau kesimpulan teori penilaian guru kerangka berpikir. Bercabang lagi dengan sintesa atau kesimpulan teori dan penilaian guru. Yang terakhir adalah kerangka berpikir. Selanjutnya ada di desain penelitian. Menurut Nazir, desain penelitian yaitu sebuah proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Menurut pendapat Nazir, penelitian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan itu mencakup identifikasi masalah, rumusan masalah, dan landasan dari teori tersebut. Pelaksanaan mencakup pengumpulan, analisa data, dan kesimpulan dan saran secara sempit. Pengertiannya dapat diartikan bahwa desain yang dapat berkenan dengan pengumpulan dan analisa data. Tahapan penelitian ada 12 poin. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah, membuat hipotesa, studi literatur, mengidentifikasikan dan menamai variabel, membuat definisi operasional, memanipulasi dan mengontrol variabel, menyusun desain penelitian, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran, membuat kuesioner dan jadwal interview, dan selanjutnya adalah melakukan analisa statistik, menggunakan komputer dan analisa data, menulis laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dan waktu yang tepat untuk penelitian adalah waktu yang berlangsung kurang lebih dari 1 minggu untuk di seluruh TK yang ada di Cikarang Barat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan mengenai populasi dan sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Populasi dan sampel. 1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik tertentu yang diambil dari suatu populasi yang akan diteliti secara rinci. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sesuai dengan metode yang berlaku sehingga betul-betul representatif untuk pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 20 sekolah TK yang ada di Cikarang Barat. B. Sumber data. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli adalah data primer berdasarkan primer atau data asli disebut juga data baru. Data yang diperoleh pada peneliti secara langsung dari sumber data. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data antara lain 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Penyebaran kuesioner. Yang C. Instrumen pengukuran sikap profesional guru meskipun merupakan konsep utuh, namun cara teoretis dan praktis dapat teramati terdiri dari berbagai aspek. Aspek terjadi secara berurutan dan menyatu secara konseptual yang tergambar melalui bagaimana penguasaan guru terhadap pengetahuan dan keterampilan, komitmen dengan penuh rasa suka dan tanggung jawab, serta semangat meningkatkan kualitas diri untuk peningkatan kualitas kerja. Bentuk-bentuk instrumen kinerja guru.
petunjuk pengisiannya A. Pengantar. 1. Angket ini diedarkan kepada Anda dengan maksud untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan penelitian tentang kompetensi guru di TK. 2. Informasi yang diperoleh dari Anda sangat berguna bagi kami untuk menganalisis tentang kompetensi guru TK dalam rangka peningkatan proses pembelajaran di TK. Yang ketiga, data yang kami dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian. Untuk itu Anda tidak perlu ragu untuk mengisi angket ini. Yang keempat, partisipasi Anda memberikan informasi sangat kami harapkan. B. Penjelasan pengisian. A. Sebelum mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut, kami mohon kesediaan Anda untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. Yang kedua, setiap pertanyaan, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda. Kemudian, berilah tanda silang pada kotak yang tersedia. Yang ketiga, mohon setiap pernyataan dapat diisi seluruhnya. Analisis data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Analisis data secara deskriptif, yang kedua analisis data secara inferensial. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk grafik, tabel, presentasi. Penutup, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kebutuhan manusia pada dasarnya terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Guru sebagai motivator dalam pembelajaran harus mempunyai prinsip-prinsip yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Di dalam motivasi juga terdapat teori-teori seperti teori motivasi dari Maslow dan teori 2 faktor. Teori motivasi guru tidak lain adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan guru agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja pada kepuasan kerja guru. Bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan guru yang kurang dapat diidentifikasi, diketahui sehingga dapat ditentukan strategi dalam meningkatkan kinerjanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.